maka Allah mengetahui apa isi hati mereka, dan maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah beri ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Ayat ini salah satu dari sekian banyak ayat yang memuji para sahabat. Ya. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memuji para sahabat. Di antaranya ayat ini, Allah telah ridha kepada mereka. Oleh karenanya di antara syiar khusus buat para sahabat kita bilang radhiyallahu anhum, ya. Dan di sini Allah bercerita tentang 1.400 atau 1.500 para sahabat yang berangkat bersama Nabi untuk umrah ketika umrah Al-Hudaybiyah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di Hudaybiyah yang sekarang disebut dengan Syumaisi, Hudaybiyah sebagian kecil masuk tanah haram, sebagian besarnya di luar tanah haram, yang kenal dengan Syumaisi sekarang. Maka Rasulullah SAW pun ingin mengirim delegasi kepada orang-orang Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar bertemu dengan orang-orang musyrikin untuk negosiasi. Tapi Umar menyarankan, kata Umar, ya Rasulullah, saya tidak ada yang membelaku, ya. Tidak ada orang yang yaqdab li, kabilahku tidak kuat, tidak ada yang membela aku. Dan kalau saya ke sana mungkin tidak bisa memberikan apa-apa, ya. Sebaiknya engkau mengirim Utsman bin Affan. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya pergilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk dan bertemu dengan orang kafir Quraisy, dan bahkan ketika itu dia dipersilakan untuk umrah terlebih dahulu. Dikatakan kepada Utsman, silakan umrah, silakan tawaf. Kata Utsman, aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah SAW tawaf. Ya, saya tidak akan tawaf sampai Rasulullah SAW tawaf. Dan ternyata Utsman tidak balik-balik. Utsman tidak balik-balik, bin Affan radhiyallahu anhu tidak balik-balik, sehingga Rasulullah menyangka Utsman telah dibunuh. Ada isu bahwasanya Utsman telah dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun memotivasi para sahabat untuk bertahan, untuk sabar lawan musuh. Akhirnya Rasulullah membaiat mereka. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, bagaimana kabar tentang Utsman, Rasulullah SAW tidak tahu. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat di bawah sebuah pohon, itu Syajaratus Samurah, pohon yang terkenal di Arab, ya, yang banyak durinya, pohon Samurah, ya. Maka Rasulullah SAW membaiat para sahabat di bawah pohon tersebut. Maka Allah abadikan dalam ayat ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon yang akan masuk neraka. Jadi mereka yang membaiat Nabi di bawah pohon ini semuanya dijamin surga, kecuali ada satu namanya Al-Jad bin Qais, yang ketika itu dia seorang munafik, ya. Maka dia saja yang tidak selamat. Adapun yang lainnya semuanya dijamin surga oleh Nabi SAW, dan jumlah mereka ada 1.400 atau sebagian mengatakan 1.500 orang. Kata Allah, Allah telah ridha kepada mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Itu Allah ridha kepada mereka, dan ketika mereka sedang membaiat Nabi, Allah pun ridha kepada mereka, ya. Dan kalau Allah sudah ridha, ya, menunjukkan mereka akan masuk surga. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar daripada segalanya. Dan ridha Allah bahkan lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Ketika Allah sudah mengatakan Allah ridha kepada mereka, maka ini isyarat bahwasanya mereka dijamin masuk surga. Dan apalagi Nabi telah menjamin mereka tidak bakalan disentuh oleh api neraka. Maka di antara para sahabat yang dijamin masuk surga secara ta'yin, secara person-person adalah 1.400 orang yang ikut serta dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Mereka semua dijamin surga dan dijamin tidak akan masuk neraka. Kenapa? Di antara sebabnya fa'alima ma fi qulubihim, ya, Allah mengetahui bagaimana isi hati mereka, dan ini tazkiyah, rekomendasi Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasan para sahabat, tentang hati mereka, ya. Dan banyak sekali Allah merekomendasi
para sahabat terkait dengan hati mereka, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, Allah puji kaum muhajirin yang kata Allah mereka terusir dari negeri mereka dan mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari waridwana, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang jujur iman mereka. Jadi mereka pergi meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah karena iman mereka yang jujur, ya. Kemudian juga Allah memuji orang-orang penduduk Madinah, walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan seterusnya. Jadi banyak, ya. Seperti juga nanti di akhir ayat, ya, Allah mengatakan di akhir surat Al-Fatihah tentang para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sujud dan rukuk karena mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara tentang hati para sahabat. Bahwasanya yang direkomendasi oleh Allah bukan secara zahirnya aja. Zahirnya Allah sebutkan mereka rukuk, mereka sujud. Tapi Allah tidak hanya mencukupkan dengan mentazkiyah zahirnya aja, mereka hijrah, mereka bersedekah, tapi Allah juga mentazkiyah isi hati mereka. Bahwasanya mereka ulaikumus shadiqun, mereka iman yang jujur. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan memuji keikhlasan mereka. Seperti dalam ayat ini kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Allah tahu isi hati mereka ketika mereka membaiat Nabi. Allah tahu mereka tulus, mereka ikhlas. Bukan ada keinginan duniawi sama sekali. Mereka siap mati, mereka siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan ketika mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan fa anzala sakinata alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, wa athabahum fathan qariba, dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat maksudnya adalah perang ghanimah di perang Khaybar. Tapi akhirnya para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membaiat dirinya dengan mewakili Utsman. Kata Nabi, ini tangan Utsman. Kemudian Nabi membaiat dirinya perwakilan dari Utsman. Karena Utsman, Allah alam bagaimana nasibnya tidak diketahui, apakah sudah meninggal atau belum, ya. Sampai disebut dalam sebagian riwayat ketika Utsman akhirnya datang, sebagian riwayat mengatakan, kau sudah tawaf ya? Kalian telah suudzon kepadaku, kata Utsman. Saya tidak akan tawaf sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tawaf. Sehingga sahabat mengatakan, benar Nabi, persangka Nabi daripada kami. Nabi telah membelamu dengan mengatakan kau tidak bakalan tawaf sampai Nabi tawaf. Jadi Utsman radhiyallahu anhu sudah dipersilakan oleh kaum musyrikin untuk tawaf, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dan di sini kemuliaan Utsman bin Affan karena Rasulullah SAW membaiat Utsman dengan tangannya atas nama Utsman. Lebih baik daripada Utsman yang membaiat langsung. Karena wakil menunjukkan keutamaan yang diwakili. Ketika Utsman diwakili oleh Nabi SAW dan menggunakan tangan Nabi untuk baiat Nabi sendiri, menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan juga menunjukkan keberanian Utsman ketika dia diutus oleh Nabi untuk masuk di markas kaum musyrikin dan kemungkinan dia dibunuh. Makanya ketika beliau datang terlambat, diduga dia telah dibunuh. Ini menunjukkan keberanian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk menjadi delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk di tengah-tengah markas kaum musyrikin. Taib. Kisah pohon ini, pohon samurah ini disebut dengan Syajaratul Ridwan karena Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada kaum mukminin, ya. Dalam ayat ini, ya, ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga dalam ayat yang lain surat Taubah Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada para sahabat muhajirin dan ansar dan mereka juga ridha kepada Allah, ya. Secara umum Allah ridha kepada muhajirin dan ansar, dan spesifik Allah juga menyebutkan Allah ridha kepada 1.400 sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pohon tersebut dikenal dengan Syajaratul Ridwan, yaitu pohon Ridwan, karena disitulah Allah memberi statement Allah ridha kepada 1.400 orang tersebut. Bagaimana si pohon ini? Maka dalam sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya pohon ini tidak diketahui lagi tempatnya di mana, ya. Tempatnya di mana, ya. Seperti dalam hadis, ya.
datang seorang rawi, Tariq bin Abdullah, dia berkata, aku berhaji dan aku melewati suatu kaum yang mereka sedang salat di suatu tempat salat. Faqultu ma hadzal masjid? Apa tempat salat ini? Masjid-masjidnya tempat orang salat. Qalu hadhihi syajarah. Ini adalah pohon yang di mana Rasulullah SAW membaiat para sahabat baiat Ridwan. Baiat Ridwan yang Allah sebut dalam surat Al-Fatah. Fa ataitu Sa'id bin Al-Musayyib fa akhbartuhu, aku pun mendatangi Sa'id bin Musayyib, aku mengabarkannya, maka Sa'id berkata, haddatsani abi annahu kana fi man bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id, ayahku Al-Musayyib atau Al-Musayyib mengabarkan kepadaku dia termasuk orang yang membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, yaitu dari 1.400 orang tersebut. Tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Falamma kharajna min al-amil muqbil ansaynaha falam naqdir 'alaiha. Ketika kami pergi lagi balik tahun berikutnya kami kembali lagi menuju Mekah melewati tempat tersebut, maka kami lupa dan kami tidak tahu di mana posisi pohon tersebut. Maka Said kemudian mengomentari tentang perbuatan orang-orang yang sengaja salat di lokasi pohon tersebut. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha wa alimtumuha antum. Para sahabat Nabi tidak tahu di mana tempat posisi pohon tersebut lagi, sementara kalian mengetahui. Fa antum a'lam, kalau gitu kalian lebih pandai daripada para sahabat. Jadi sahabat tahun depan balik lagi udah enggak tahu di mana pohon tersebut. Dan asar ini juga, riwayat ini juga hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Ya. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan makna yang sama. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, raja'na minal amil muqbil. Tahun berikutnya setelah kami membaiat Nabi, yaitu pada tahun 7 Hijriah, karena baiat terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun berikutnya kami kembali, famajtama'a minna ithnani ala syajarah allati bay'ana tahtaha. Ibnu Umar termasuk yang baiat Nabi ketika itu. Kata Ibnu Umar, tahun depan kami balik, tidak ada dua orang di antara kami yang sepakat di mana pohon tersebut yang kami pernah baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat rahmatan minallah. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini Ibnu Umar mengatakan kami enggak tahu. Kami enggak tahu di mana pohon tersebut, bahkan dua orang di antara kami enggak ada yang sepakat di mana pohon tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya posisi pohon tersebut sudah tidak diketahui, ya. Maka ada hikmahnya. Nawawi rahimahullah berkata, sababu khafaiha, sebabnya pohon tersebut lokasinya tidak diketahui lagi, alla yaftinan nasa atau alla yuftatanun nas biha, atau alla yaftatinan nasu biha, agar orang-orang tidak terfitnah dengan pohon tersebut. Lima jaro tahtaha minal khair, karena di bawah pohon tersebut pernah terjadi kebaikan, itu baiat. Wa nuzulir ridwan wa sakinah wa ghairi dzalik, dan Allah menurunkan keridhaan Allah dan Allah menurunkan sakinah kepada para sahabat ketika itu. Falau baqiyat zahiratan ma'lumatan la khifa ta'zimul a'rabi wal juhal iyaha. Kalau seandainya pohon tersebut masih ada dan masih terjaga, dikhawatirkan orang-orang Arab Badui dan orang-orang bodoh akan mengagungkan pohon tersebut. Wa ibadatuha, dan dikhawatirkan mereka akan menyembah, wa ibadatuhum, dan mereka ibadatum iyaha, dan mereka akan menyembah pohon tersebut. Wa kana khafa'uha rahmatan minallahi ta'ala, dan hilangnya bekas pohon tersebutlah rahmat dari Allah. Ini An-Nawawi mengomentari perkataan Ibnu Umar bahwasanya hilangnya lokasi pohon tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu di mana posisinya. Karena kalau ada mungkin disembah. Mungkin disembah, ya. Kemudian datang dalam riwayat-riwayat bahwasanya di antaranya, ya, sampai kepada berita kepada Umar, ya, bahwasanya ada orang-orang yang beribadah di dekat sebuah pohon, ya. Seperti dalam suatu riwayat dari Aun An-Nafi', dia berkata, "Kana an-nasu ya'tuna syajara allati yuqalu laha syajaratur ridwan." Orang-orang mendatangi di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu jauh setelah kejadian tersebut, ya.
Orang-orang datang ke sebuah pohon yang disebut Syajaratul Ridwan. Fayusalluna indaha, kemudian mereka salat di sisi pohon tersebut. Nafi' berkata, "Fabalagha dzalika Umar bin Al-Khattabi, fa'adahum fiha wa amara biha faquti'at." Ya, maka sampailah berita tersebut kepada Umar, maka Umar memperingatkan mereka dan akhirnya Umar perintahkan agar pohon tersebut ditebang. Demikian juga kata disebutkan dengan sanad yang sahih kata Ibnu Hajar dari Nafi' bahwasanya Umar sampai kepada beliau kabar bahwasanya sebuah kaum mendatangi sebuah pohon. Kemudian mereka salat di sisi pohon tersebut, maka Umar fatawa'adahum, Umar ingatkan mereka jangan salat di situ. Akhirnya Umar perintahkan untuk memotong pohon tersebut, ya. Wallahu alam bisawab, pohon yang didatangi di zaman Umar itu bukan Syajaratul Ridwan, tapi pohon yang diduga. Pohon yang diduga. Ya, sehingga Umar potong. Apakah pohon tersebut benar-benar pohon Syajaratul Ridwan? Karena masalahnya setahun setelah mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata para sahabat sudah tidak tahu di mana lokasinya. Dan kemudian muncul isu di zaman Umar, orang-orang datang ke pohon tersebut kemudian kemudian salat di sisi pohon tersebut, maka Umar suruh potong pohon tersebut. Berkata Ibnu Umar tadi tidak diketahuinya posisi tadi kenapa, rahmatan, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar ketika ada diduga pohon tersebut akhirnya orang mencari berkah di situ, dan Umar ini adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan, kesyirikan dan yang lainnya, maka Umar memerintahkan untuk memotong pohon yang diduga sebagai pohon Ridwan. Dan ini adalah salah satu semangat Umar untuk menjaga tauhid. Sebagaimana pernah kita ketahui juga terjadi di zaman Umar ketika ditemukan jasad Nabi Daniel alaihissalam yang masih dalam kondisi utuh. Maka Umar khawatir orang-orang akan terfitnah dengan jasad Nabi tersebut. Akhirnya Umar menyuruh di malam hari menggali sekitar puluhan lubang. Kemudian diletakkan Nabi Daniel tersebut, salah satu lubang tersebut, kemudian dikubur sehingga orang tidak tahu di mana kuburan Nabi Daniel. Kenapa? Karena orang tahu mungkin digali lagi nanti. Digali lagi dan orang bisa terfitnah. Karena peribadatan hanya kepada Allah, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah terfitnah orang-orang sebelumnya yang mengkultuskan Uzair sehingga mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah, dan sebelumnya juga sudah terbukti orang-orang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam sehingga dikatakan Nabi Isa adalah anak Allah sehingga diibadahi. Dan sebelumnya lagi jauh di zaman Nabi Nuh mereka telah mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, akhirnya disembah. Dan di zaman Nabi SAW mereka mengkultuskan Lata, seorang yang sangat soleh, bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji gratis, akhirnya ketika meninggal dibuat berhala, akhirnya disembah. Dan potensi menyembah orang-orang soleh itu ada, ya. Dan sampai sekarang masih banyak kuburan-kuburan orang-orang soleh kemudian didatangi, diminta-mintai, orang minta-minta kepada penghuni kuburan. Itulah syirkun sarih, kesyirikan yang sangat jelas. Kalau pohon Ridwan saja yang diduga pohon Ridwan, yang sebenarnya mungkin ada nilai sejarahnya, itu ditebang oleh Umar karena menjaga tauhid, ya. Bagaimana lagi kalau terkait dengan manusia, ya, yang kemungkinan untuk dikultuskan sangat besar. Oleh karenanya ketika Nabi Daniel ketahuan jasadnya, segera dikubur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, digali banyak lubang agar tidak diketahui di mana lokasi kuburannya, khawatir orang-orang terfitnah dengan jasad Nabi Daniel alaihissalam. Tapi di sini intinya pohon tersebut tidak diketahui di mana lokasinya. Meskipun kata Ibnu Hajar datang dalam sebagian riwayat, Jabir bin Abdullah di masa hidupnya ketika dia sudah buta, dia mengatakan kalau saya bisa lihat saya akan tunjukkan di mana lokasi pohon tersebut. Ya, ada sahabat mungkin yang masih ingat, ya. Tetapi intinya kebanyakan sahabat sudah tidak tahu di mana lokasinya, dan ada pohon yang diduga sebagai pohon Syajaratul Ridwan. Apakah itu benar pohon Syajaratul Ridwan atau cuma dugaan, tetap dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjaga agar orang-orang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana dikata Imam Nawawi, di antara rahmat Allah lokasi pohon tersebut dihilangkan oleh Allah. Kalau seandainya lokasi pohon tersebut masih ada, khawatir akan diibadahi. Karena setan selalu ada, kecuali setan sudah mati, ya mungkin kita enggak usah takut dengan syirik. Selama setan masih ada, iblis masih hidup atau sudah mati? Adik-adik, iblis masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup.
Kalau iblis masih hidup berarti dia menggoda, dan di antara yang paling dia gunakan agar orang terjerumus dalamnya adalah syirik. Maka dia akan semaksimal mungkin menjerumuskan dalam kesyirikan dengan menghiasi hal-hal di antaranya dengan pengkultusan, gulu berlebih-lebihan sampai terjerumus pada kesyirikan. Dan banyak orang-orang terjerumus dalam kesyirikan gara-gara orang saleh. Saya sendiri pernah ketemu orang sekarang mahasiswa Madinah, dia mengaji sama seorang orang soleh lah ya. Sampai dia kemana-mana dia merasa dilihat oleh orang soleh tersebut sama gurunya. Sampai kalau dia mau maksiat dia takut ketahuan. Bukan karena takut kepada Allah tapi takut kepada orang soleh ini. Saya diskusi sama dia. Sekarang dia udah kenal sunnah dan dia jadi ustadz. Alhamdulillah. Awalnya dia begitu. Dia merasa kemana-mana dilihat oleh gurunya tersebut. Sehingga dia mau macam-macam, dia takut, ini guru saya lihat. Jadi takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada orang soleh tersebut. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Taib, kita lanjutkan. Maka karena mereka hati yang tulus, siap mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu ketulusan mereka, Allah tahu sifat setia mereka. Wafa mereka, setia mereka, maka Allah turunkan ketenangan pada hati mereka ya. Kemudian juga sehingga mereka tenang, siap berkorban, mereka tenang. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah janjikan kepada mereka Allah kemenangan yang disegerakan. Yang disebut kemenangan tersebut adalah perang Khaybar. Jadi setelah mereka mereka berangkat pada bulan Dzulqa'dah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian mereka balik sebulan setelahnya, yaitu pada awal tahun 7 Hijriah, maka mereka menyerang Khaybar dan mereka menang. Dan Allah mengatakan, Allah janjikan untuk membalas mereka dengan kemenangan yang disegerakan. Maksudnya adalah Fathu Khaybar. Dan Allah berfirman, wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha, dan mereka akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ternyata di balik peristiwa Al-Hudaybiyah, di mana Nabi dan para sahabat tidak jadi umrah ketika itu sebagaimana sudah kita jelaskan, dan akhirnya mereka masuk dalam perjanjian damai selama 10 tahun dengan orang-orang Quraisy, tidak terjadi perang, terjadi gencatan senjata sebagaimana kita ceritakan pada awal-awal kajian tentang surat Al-Fatah. Akhirnya mereka pulang dan setelah itu mereka berkesempatan untuk menyerang Yahudi di Khaybar. Seandainya mereka tidak ada perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, tentu orang-orang Quraisy akan membantu Yahudi Khaybar. Tetapi karena mereka dalam perjanjian dengan orang-orang Quraisy, sehingga mereka bisa konsen, fokus menyerang Yahudi Khaybar tanpa diganggu oleh orang-orang Quraisy. Ini adalah hikmahnya. Akhirnya para sahabat menang. Dan Khaybar adalah negeri yang sangat kaya raya. Makanya dalam sebagian riwayat istri Nabi berkata, kami tidak pernah kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan, karena banyak sekali harta Khaybar ya, terutama dari hasil bumi yang luar biasa. Kata Allah mengatakan, Allah berfirman, wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha, dan mereka akan mengambil ghanimah yang banyak dari Khaybar. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah, Allah mampu mengalahkan siapapun yang Allah kehendaki, tapi semua yang berjalan di atas muka bumi ini ada hikmahnya, ada aturannya, ada perjuangan. Ya, ada perjuangan. Allah ingin ada yang berjihad, Allah ingin ada yang berdakwah, Allah ingin ada yang berjuang. Ya. Kalau Allah mampu, Allah matikan iblis, selesai. Kalau Allah ingin, Allah matikan iblis, selesai. Allah matikan Yahudi, selesai. Tapi semua yang terjadi ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, wa kana Allahu azizan, Allah maha perkasa. Tetapi semua yang Allah takdirkan hakiman, di atas hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman lagi, wa'adakumullahu maghaniman katsiratan ta'khudhunaha, dan Allah janjikan kepada kalian ghanimah-ghanimah yang banyak yang kalian akan mengambilnya. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah segerakan yang ini, yaitu Khaybar Allah segerakan. Khaybar Allah segerakan. Yang lain Allah masih janjikan. Dan kata para ulama, dalil bahwasanya jika para mujahidin mereka berjihad niat benar-benar karena Allah, tidak ada niat untuk duniawi sama sekali,
bahkan tidak ada niat untuk mencari ghanimah, lantas mereka dapat ghanimah, maka tidak mengurangi jatah mereka di akhirat. Tidak mengurangi jatah mereka di akhirat karena mereka tulus. Oleh karenanya 1.400 orang sahabat ini ketika mereka tulus membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan mereka ganjaran ghanimah. Seandainya ganjaran ghanimah mengurangi pahala mereka di akhirat, maka rugi mereka mengambil ghanimah tersebut. Tetapi ternyata Allah berikan ganjaran tersebut, ghanimah tersebut tidak mengulangi pahala mereka di akhirat kelak sama sekali, ya, sama sekali. Karena mereka niatnya murni untuk akhirat, ya, murni untuk akhirat, ya. Para ulama hanya mengatakan pahala di akhirat bisa berkurang jika niat akhirat tercampur dengan duniawi, selain riya tercampur dengan duniawi, selama niat akhirat lebih mendominasi. Namun ada niat duniawi, maka ini bisa mengurangi ganjaran di akhirat. Ya. Sebenarnya dalam hadis, jika seorang berjihad kemudian mengambil ghanimah, ta'ajjalu sulusai, ya, maka pasukan yang berangkat berjihad kemudian ingin mengambil ghanimah, kemudian dia mengambil ghanimah tersebut, maka mereka telah menyegerakan 2/3 pahala mereka, yaitu pahala mereka di akhirat berkurang. Adapun kalau niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah, maka tidak mengurangi pahala mereka di akhirat sama sekali. Wallahu taala alam bisawab. Allah berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha. Dan Allah janjikan kepada kalian, di sini kata para ulama, tadinya Allah menggunakan dhamir hum ya'khudhunaha wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha. Dan ghanimah yang banyak yang mereka ambil, maksudnya para sahabat yang baiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Pada ayat berikutnya, pada ayat ke-20 Allah mengatakan wa'adakumullahu, Allah ganti kata ganti dengan kum, antum. Kata ganti orang kedua jamak, yang tadi kata ganti orang ketiga jamak hum wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha, mereka mengambil ghanimah yang banyak, maksudnya para sahabat yang baiat di bawah pohon Ridwan. Sekarang Allah menggunakan kata ganti antum, wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah janjikan kalian untuk mendapatkan ghanimah yang banyak, ta'khudhunaha, yang kalian ambil, yaitu ini berlaku bukan cuma kepada para sahabat tapi seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Ya, dengan syarat mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka mereka bisa meraih ghanimah-ghanimah yang lain yang banyak. Fa ajjala lakum hadhihi, dan Allah menyegerakan yang ini, yaitu ghanimah di perang Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah menahan tangan-tangan orang lain untuk menyerang kalian, yaitu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kaum muslimin menyerang Khaybar, orang-orang Quraisy tidak membantu Yahudi karena mereka dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, ini perjanjian Hudaybiyah. Dan ini hikmahnya sehingga kaum muslimin bisa konsentrasi melawan Yahudi Khaybar. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan ini sebagai bukti bagi orang-orang yang beriman bahwasanya Allah tolong mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka para sahabat melakukan perjanjian Hudaybiyah, mereka sedih. Sebagaimana sudah kita ceritakan, mereka sedih karena mereka harus pulang, tidak jadi umrah, dan mereka harus menyembelih onta-onta mereka, dan mereka harus pulang perjalanan 450 kilo, 400 kiloan tanpa ada hasil umrah, tanpa melihat Ka'bah sama sekali. Tapi ternyata itu cara Allah agar mereka menang dalam perang Khaybar. Setelah itu mereka akan menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah. Allah punya cara sendiri. Makanya Allah mengatakan walitakuna ayatan lil mu'minin, bahwasanya kejadian ini merupakan tanda kebesaran Allah, bukti kebesaran Allah bagi kaum mukminin. Wa yahdiyakum siratal mustaqima, dan Allah beri petunjuk kepada kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Setelah itu Allah berfirman lagi tentang ghanimah yang lain pada ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan ada kemenangan-kemenangan yang lain yang belum kalian mampui atasnya. Qad ahatallahu biha, dan Allah telah menguasainya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini kata para ulama terkait dengan kemenangan kaum muslimin di kemudian hari, bahwasanya sekarang ada tempat-tempat yang kalian tidak mampui. Wa ukhra
lam taqdiru 'alaiha. Dan ada ghanimah-ghanimah yang kalian belum mampu di saat itu, yaitu Persia, Romawi kalian belum mampu. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, kaum muslimin belum mampu menyerang Romawi. Kaum muslimin belum mampu menguasai Persia, tapi kata Allah, nanti kalian akan menguasai. Makanya Allah mengatakan, lam taqdiru 'alaiha, kalian belum mampu saat ini, tapi nanti kalian akan mampu. Qad ahatallahu biha, Allah telah menguasainya dan Allah akan berikan kepada kalian pada waktunya. Sehingga akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya ditaklukkanlah Persia, kemudian juga ditaklukkan sebagian Romawi, ya. Kemudian Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kata Allah ketika itu, sekarang kalian belum mampu, tapi nanti kalian akan mendapatkannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan itu semua Allah Maha Kuasa. Itu mudah bagi Allah untuk menangkan kalian di kesempatan-kesempatan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyya wala nasira. Seandainya orang-orang kafir menyerang kalian, yaitu orang Quraisy menyerang kalian ketika itu, ya, lawallawul adbara, mereka akan kabur mundur, thumma la yajiduna waliyya wala nasira, kemudian mereka tidak akan mendapati waliyan, yaitu yang ngurus mereka, wala nasiran, maupun yang menolong mereka. Itu Allah menenangkan kaum muslimin, tenang, seandainya kalian perang, kalian akan menang. Kenapa orang kafir ketika menyerang kalian mereka akan kabur? Mereka akan kabur selama kalian beriman dan bertakwa. Dan kalau mereka sudah kabur, tidak ada yang bisa ngurusin mereka, dan mereka tidak akan menemukan penolong. Beda kalau kabur, masih berharap ada penolong sehingga balik lagi nyerang. Tapi mereka kalau nyerang kalian, wahai kaum mukminin, mereka kabur balik belakang, dan mereka tidak akan mendapatkan wali yang mengurusin mereka, dan juga tidak akan mendapatkan nasira yang akan menolong mereka, yang menunjukkan kekalahan mereka akan parah jika berperang melawan kalian. Ini pujian dan memberi semangat kepada kaum mukminin. Yang penting bertakwa. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Inilah tradisi Allah atau sunnatullah, ketentuan Allah yang telah berlaku sejak dulu. Walan tajid li sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak akan mendapati perubahan bagi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah maksudnya tradisi yang berlaku. Allah, tradisi yang berlaku di bumi ini, bahwasanya kaum mukminin kalau perang melawan kaum musyrikin, selama kaum mukmin beriman pasti menang. Pasti menang, mereka pasti kabur. Karena kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kaum muslimin kalah, pasti ada yang salah dengan kaum muslimin. Ada yang salah dengan kaum muslimin. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang menunjukkan sunnatullah yang berlaku ini sangat banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Kata Allah, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Pasti menang, enggak mungkin enggak menang. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Yang tolong Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar padahal jumlah kalian cuma sedikit. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Kemenangan di tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau hendaki. Kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Semua kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu yang pasti. Jika beriman bertakwa, pasti menang. Tapi kalau tidak beriman, tidak bertakwa, repot. Makanya saya akan bacakan bagaimana nasihat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyerang Persia.
Nasihat yang sangat indah, ya. Yang menunjukkan bahwasanya peraturan Allah, kalau terjadi peperangan, orang kafir pasti kabur, itu pasti terjadi. Dengan syarat kita beriman dan bertakwa. Namun kenapa kalau terjadi sebaliknya karena kita bermasalah. Karena kita bermasalah, kurang iman, kurang takwa, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada kemampuan, bersandar kepada jumlah yang banyak. Lupa bahwasanya kemenangan murni hanya karena Allah, terjebak dalam ujub, terjebak dalam kemampuan, merasa pede dan banyak hal sehingga menjadikan kaum muslimin tidak menang-menang. Saya bacakan perkataan nasihat Umar bin Khattab ketika mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyerang apa? Persia. Jumlah mereka sedikit. Perjalanan jauh dari Madinah menuju Irak. Jauh. Menuju Persia jauh. Pasukan sedikit, musuh terlalu banyak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Amma ba'du. Fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad bi taqwallah ala kulli hal. Aku perintahkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kepada seluruh pasukan untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi. Fa inna taqwallahi afdhalul uddati 'alal adu. Sungguhnya takwa kepada Allah itulah senjata terbaik untuk melawan musuh. Wa aqwal makidati fil harb, dan dia strategi terbaik dalam peperangan. Takwa kepada Allah, strategi terbaik. Wa amuruka wa mamna'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Dan saya perintahkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kepada pasukanmu untuk lebih waspada kepada maksiat daripada waspada kepada musuh kalian. Ini Sa'ad bin Waqqas yang dinasihati oleh Nabi, sudah dijamin surga oleh Nabi. Nabi mengatakan Sa'ad fil jannah. Sa'ad bin Waqqas di surga. Tetapi meskipun dijamin surga, tetap dinasihati oleh Umar. Umar bilang apa? Kau dan pasukanmu bertakwa kepada Allah. Senjata terbaik adalah takwa. Ya. Dan hati-hati dengan maksiat. Lebih harus hati-hati kepada maksiat daripada hati-hati kepada musuh kalian. Fa inna dzunubal jaysh akhwafu alaihim min aduwwihim. Sungguhnya dosa-dosa pasukan lebih menakutkan daripada musuh mereka, lebih mengkhawatirkan daripada musuh mereka. Innama yunsarul muslimuna bi ma'siyati aduwwihim. Sungguhnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah karena maksiat musuh mereka. Walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Kalau bukan karena takwa dan maksiat mereka, takwa kita dan maksiat mereka, tentu kita tidak punya kekuatan. Lianna adadana laisa ka adadihim, karena jumlah pasukan kita tidak seperti jumlah pasukan mereka, jauh, mereka sangat banyak. Wala uddatuna ka uddatihim, dan persiapan kita, senjata kita tidak seperti senjata mereka. Kaum muslimin apa senjatanya zaman itu? Sederhana, panah. Sementara orang Romawi, orang-orang Persia sudah jadi negara mungkin ribuan tahun yang lalu. Kaum muslimin baru saja jadi negara kecil di Madinah baru puluhan tahun. Sementara Romawi atau Persia yang mereka lawan sudah ribuan tahun. Ditinjau dari jumlah pasukan, kaum muslimin punya puluhan ribu, mereka mungkin 1 juta pasukan. Tidak ada perbandingan. Ditinjau dari alat-alat peperangan, mereka jauh, mereka peralatan peperangan besi dan macam-macam hebat. Tidak sama dengan kaum muslimin. Makanya Umar mengatakan, ditinjau dari jumlah kita kalah, ditinjau dari peralatan kita kalah. Cuma buat kita menang apa? Kita takwa, mereka maksiat. Itu yang buat kita menang. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa idza stawaina fil ma'siyah, kana lahumul fadl alaina fil quwwah." Kalau ternyata kita sama-sama maksiat, kita maksiat, mereka juga maksiat, maka mereka akan lebih kuat daripada kita. Wa illa nunsaru alaihim bi fadlina lam naglibhum bi quwwatina. Karena kita hanya bisa menang dengan ketakwaan kita, kita tidak pernah menang dengan kekuatan fisik kita, kekuatan senjata kita. Wa alamu. Kemudian Umar melanjutkan nasihatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketahuilah, anna alaikum fi masirikum hafazatan minallah ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah, ketika kalian berjalan dari Madinah menuju Al-Qadisiyah, menuju tempat peperangan, menuju markas orang Persia, sungguhnya bersama kalian hafazah, malaikat yang mencatat amal kalian. Malaikat-malaikat tersebut tahu apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, Umar ingatkan tentang bahaya maksiat, karena malaikat terus mencatat. Fastahyu minhum, maka malulah kepada malaikat-malaikat tersebut. Wala ta'malu bima'asillah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah wa antum fi sabilillah, sementara kalian sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan campurkan jihad dengan maksiat. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna falan yusallat alaina wa in asa'na. Jangan sempat kalian bilang syubhat. Kalian bilang meskipun kita bermaksiat, musuh lebih buruk, kita pasti akan menang. Karena ditinjau dari maksiat kita enggak ada bandingannya dengan kekufuran mereka. Kalau gitu bakalan kita menang. Ini syubhat kata Umar. Farubba qaumin sullita alaihim syarrun minhum.
lihat betapa banyak kaum ternyata dikuasai oleh kaum yang lebih buruk daripada mereka. Contohnya apa? Kama sulita ala bani Israil lamma amilu bimasakhitillah kuffarul majus. Lihatlah ketika Bani Israel yang mereka masih beriman kepada Allah namun mereka bermaksiat, mereka riba, mereka makan haram, mereka menghilangkan hukum-hukum had, akhirnya mereka dikuasai oleh Bukhtanasar Majusi. Padahal kalau ditinjau dari kesyirikan, Majusi lebih parah daripada Bani Israel. Tapi ketika sama-sama maksiat, sudah Allah tidak tolong. Akhirnya kalah dengan yang lebih buruk, meskipun lebih buruk. Fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Was'alullaha al-auna 'ala anfusikum kama tas'aluna an-nasra 'ala aduwikum. Maka mintalah kepada Allah pertolongan untuk menjaga diri kalian agar tidak maksiat sebagaimana kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Nasihat luar biasa. Karena sunnatullah berlaku bahwasanya kalau orang beriman pasti Allah tolong, musuh pasti kabur. Allah mengatakan dalam ayat ini, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyya wala nasira. Seandainya kalian diperangi oleh orang kafir, mereka akan kabur. Mereka akan kabur dan mereka tidak akan mendapatkan pengurus maupun menolong mereka. Allah berfirman, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini peraturan Allah, tradisi Allah, sunnatullah yang telah berlaku sejak dulu. Walan tajid li sunnatillahi tabdilan, kau tidak akan mendapati peraturan Allah berubah. Yang penting bertakwa pasti menang. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah janjikan kepada orang beriman di antara kalian beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Dan Allah akan ridha dengan agama mereka dan Allah akan menjadikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi siapa yang beriman, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup urusan besar, urusan negara. Tapi secara umum, ini ayat juga berlaku pada urusan kecil kita. Kalau kita beriman bertakwa, kita akan ditolong dalam urusan pribadi masing-masing orang. Kapan kita tidak ditolong? Ketika kita menjauh dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, Allah akan bersama dia. Nabi Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bersabar dan bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal saleh. Pasti ada hasil indahnya, pasti ada happy endingnya. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya. Kalau kalian bersabar bertakwa, makar mereka tidak akan beri mudarat kepada kalian. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu pada ayat ke-24 Allah berfirman, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihi wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari menyerang kalian. Wa aydiyakum anhum, dan Allah menahan kalian dari menyerang mereka. Bi batni Makkah, di daerah Makkah. Ya. Di kota Mekah, min ba'di an adfarakum alaihim, setelah Allah menjadikan kalian mampu menangkap mereka. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan sungguhnya Allah mengetahui apa yang Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ini ayat terjadi sebagaimana disebutkan oleh Tahir Ibn Ashur tentang ayat ini turun tentang ketika Rasulullah SAW sedang mengirim terjadi diskusi antara delegasi kaum muslimin dengan delegasi kaum musyrikin, kaum Quraisy. Tiba-tiba ada sekelompok orang Quraisy berjumlah 80 orang, mereka bawa pedang. Kemudian mereka ingin menyerang kaum muslimin. Dianggap kaum muslimin lagi lalai, mereka ingin menyerang. Tapi ternyata Rasulullah tahu. Akhirnya Rasulullah SAW menyerang mereka dan akhirnya tertangkap 80 orang tersebut. Tadinya mereka mau menyerang diam-diam, ternyata ketahuan, mereka malah ketangkap. Setelah mereka ketangkap, ternyata Rasulullah SAW tidak membunuh mereka, Rasulullah SAW suruh lepaskan. Rasulullah suruh lepaskan, karena kalau 80 tersebut terbunuh, pasti terjadi peperangan. Rasulullah lagi tidak ingin berperang. Rasulullah SAW datang untuk umrah, bukan untuk apa? Perang. Kata Rasulullah, lepaskan.
Akhirnya mereka pulang. Maka di sini Allah itu nikmat. Kata Allah, "Huwallazi kaffa aydiyahum ankum." Dialah Allah yang telah mencegah mereka menyerang kalian. Wa kaffa aydiyakum anhum, dan mencegah kalian membunuh mereka min ba'di an adfarakum alaihim. Setelah Allah menjadikan kalian mampu menangkap mereka. Wa kana Allah bima ta'maluna basiran. Allah Maha melihat semua yang kalian lakukan. Ya. Tujuannya baik, ternyata di balik itu artinya terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan akhirnya ada kemenangan perang Khaybar, ada Fatu Makkah dan seterusnya. Setelah itu ada kebaikan-kebaikan, kaum muslimin banyak orang kafir masuk Islam. Seperti saya sudah sampaikan, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin jumlahnya sekitar cuma 2000. Tahun 6 Hijriah kaum muslimin jumlahnya cuma 2000 atau 3000. Ketika Fatu Makkah, perjanjian kaum muslimin sudah jumlahnya 10.000. Berarti ada orang masuk Islam 7.000 dalam waktu 2 tahun kurang. Berapa ribu? 7.000. Dan ini luar biasa. Padahal Nabi berdakwah sejak beliau menjadi Nabi sampai tahun 6 Hijriah. Itu berapa? 13 tambah 6. 19 tahun. Yang masuk Islam cuma 3.000-an. Tapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi interaksi antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, gencatan senjata. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah. Akhirnya mereka mengenal Islam dengan tenang. Akhirnya 7.000 orang masuk Islam. Ternyata itu di antara kemenangan. Makanya Allah menamakan Hudaybiyah dengan Fathan, kemenangan. Di antaranya 7.000 orang masuk Islam, dan di antaranya Rasulullah akhirnya mudah untuk mengalahkan Yahudi di Khaybar. Setelah itu kemudian mengalahkan orang-orang Mekah di Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Allah lanjut apa sudah ini? Lanjut sebentar ya. Biar kita tinggalkan 2 ayat terakhir pertemuan berikutnya. Allah berfirman ayat 25, "Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah." Mereka orang kafir, orang Quraisy. Wa saddukum 'anil masjidil haram, Allah mencela mereka. Mereka mencegah kalian untuk umrah. Padahal kode etik ketika itu kalau ada yang umrah tidak boleh dicegah. Siapapun datang untuk beribadah di Ka'bah enggak boleh dicegah. Dan kaum muslimin datang ketika itu Nabi bersama 1.400 orang datang untuk beribadah. Harusnya mereka tidak boleh dicegah. Maka ketika orang kafir Quraisy mencegah mereka untuk masuk tanah haram, maka ini perbuatan tercela. Karena Nabi tidak sedang berperang, mau ibadah. Harusnya kalau ibadah secara kode etik negara ketika itu dibiarkan, tapi mereka ternyata tidak membiarkan. Kata Allah, "Wal hadiya ma'kufan ayyabulugha mahillah." Di antara akibatnya akhirnya hewan-hewan hadiyu tidak bisa sampai ke tempatnya. Apa itu hadiyu? Hadiyu adalah hewan yang dibawa ketika umrah atau ketika haji untuk dipotong di Mekah. Kalau dahulu hadiyu itu dibawa umrah dan haji, tapi sekarang hadiyu cuma buat haji. Padahal zaman dahulu hadiyu umrah juga dibawa. Terkadang hewannya dilepas aja tanpa orangnya. Dilepas sampai Mekah untuk disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi umrah dengan 1.400 orang, Nabi bawa dengan sahabat sekitar 70 ekor onta untuk disembelih di Mekah. Gara-gara mereka tertahan tidak bisa umrah, Allah mengatakan wal hadyu ma'kufan ayyablugha mahillah. Ma'kufan yaitu tertahan dari akafa. Ma'kuf yaitu tertahan dari hewan-hewan tersebut, tertahan tidak bisa sampai pada tempatnya, tidak sampai bisa masuk tanah haram. Karena Nabi SAW di Hudaybiyah di tanah halal, tidak bisa masuk tanah haram untuk disembelih. Walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibuhum minhum ma'arratun bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bukanlah karena laki-laki kaum mukminin dan perempuan yang kaum mukminat yang tidak kalian ketahui sehingga kalian bisa membunuh mereka, yang menyebabkan kalian ditimpa dengan kesusahan tanpa sepengetahuan kalian, tentu Allah akan menahan tangan, tentu Allah akan menjadikan mereka berperang melawan kalian. Jadi maksudnya ayat ini, di antara hikmah Allah jelaskan, apa hikmahnya kalian tidak perang lawan orang Quraisy? Bukan kita sampaikan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Umar ngajak perang. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ngapain kita ngalah? Kita perang aja lawan mereka ya Rasulullah. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Bukankah kalau kita berjihad, yang mati di antara kita masuk surga, yang mati mampus mereka masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar, kalau gitu falima nu'tid daniyata fi dinina? Ngapain kita mengalah? Kata Rasulullah, ini Rasulullah walastu a'sih. Saya ini utusan Allah dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Artinya saya melakukan perjanjian Hudaybiyah ini perintah Allah. Saya enggak bisa apa-apa lagi. Dan kita tahu kebiasaan Nabi, kalau belum ada wahyu Nabi berdiskusi dalam segala hal ketika peperangan.
Perang Badar Rasulullah diskusi, perang Uhud Rasulullah diskusi, perang Khandaq Rasulullah diskusi. Bahkan Rasulullah mengambil pendapat sahabat. Ketika Hudaybiyah Rasulullah tidak diskusi. Kenapa Rasulullah tidak musyawarah, tidak diskusi? Karena perintah Allah. Dia mengatakan, saya utusan Allah, walastu a'si, dan saya tidak akan membangkang perintah Allah. Saya disuruh perjanjian Hudaybiyah yang suruh Allah, enggak mungkin saya perang. Ternyata Allah jelaskan hikmah-hikmahnya kenapa tidak perang. Ya tadi banyak sudah kita sebutkan. Di antara hikmahnya, karena ketika itu ada orang-orang di Mekah yang masuk Islam, yang menyembunyikan Islam mereka, yang takut dengan keluarga mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kalian menyerang, bisa jadi kalian membunuh mereka, orang-orang ini. Kata Nabi, kalian tidak tahu siapa mereka, karena mereka menyembunyikan Islam mereka, mereka takut. Kalian masuk, mungkin mereka dipaksa perang, akhirnya mereka dibunuh oleh kalian sendiri. Kalau kalian melakukan demikian, maka kalian akan dicerca, dihina. Akan dikata orang Quraisy, lihat Muhammad bunuh umatnya sendiri. Lihat Muhammad melakukan peperangan di tanah suci. Akan banyak fitnah. Maka di antara hikmah Allah, Allah bilang tidak usah perang. Allah lebih tahu tentang hikmah yang terbaik. Meskipun Umar waktu itu protes sama para sahabat. Semuanya ingin apa? Perang. Tapi yang lebih tahu hikmah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang enggak. Maka Allah jelaskan di antara hikmahnya, kalian kalau masuk menyerang, tentu akan membunuh kaum muslimin, kaum muslimat yang kalian tidak mengenal mereka. Fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm. Akhirnya kalian ditimpa dengan kesusahan, akan dihina, akan diejek, akan dinyinyir, akan dibuli oleh orang-orang musyrikin. Maka Allah mencegah mereka untuk berperang. Kemudian Allah ada hikmah berikutnya. Kenapa tidak jadi perang? Kata Allah, liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Agar Allah masukkan orang-orang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Benar. Agar orang-orang tersebut selamat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kaum muslimin dapat rahmat sehingga menang dalam Khaybar dan perang-perang berikutnya. Agar orang-orang kafir Mekah tadi dapat rahmat sehingga mereka masuk Islam, dan banyak mereka akhirnya masuk apa? Islam. Ternyata hikmahnya banyak, ya. Di balik perjanjian Al-Hudaybiyah tersebut. Kata Allah, liyudkhilallahu may yasha'u fi rahmatihi may yasha'. Agar Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki dalam rahmatnya, sehingga mengenai orang-orang kaum muslimin, kaum minat yang mustata'afin, yang susah, yang menyembunyikan Islam mereka, agar kaum muslimin mendapatkan ghanimah, agar kaum muslimin dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terpuji, diingat karena mereka pernah membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, dan juga agar orang-orang kafirin bisa masuk Islam, dan akhirnya banyak masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Safwan bin Umayyah masuk Islam, tokoh-tokoh Quraisy, ya. Khalid bin Walid masuk Islam, ya. Banyak. Hikmah luar biasa. Makanya ini sebagai contoh bahwasanya tidak semua yang kita rencanakan itu lebih baik. Kalau ada sunnah Nabi, kerjakan aja. Sunnahkan Nabi, kerjakan, urusan belakangan, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting ketika kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut prosedur. Prosedurnya gimana? Allah sudah kasih prosedur, itu pasti yang terbaik buat kamu. Enggak usah kau macam-macam. Ikut aja prosedur. Apa yang terjadi, biarkanlah terjadi. Kelihatannya buruk, nanti ujungnya apa? Indah. Lihat ini, kelihatannya buruk. Gak jadi umroh, pulang balik sedih, jalan lagi 450 kilo, onta-onta disembelih, gak jadi disembelih di tanah haram. Ibarat kita sudah berangkat, sudah bayar habis-habisan, sampai ke Mekah ternyata visa ziarah. Suruh pulang. Sedih atau tidak? Sedih, enggak jadi. Ini udah berangkat jauh-jauh, kita mending naik pesawat. Ini Nabi berjalan dengan perjalanan darat. Mungkin seminggu. Bayangkan di bawah terik matahari, kemudian debu, bawa onta, enggak bisa jalan cepat-cepat, onta 70 mau disembelih. Sampai di ujung enggak jadi. Tapi lihat hikmahnya luar biasa. Yang mungkin tidak direnungkan oleh para sahabat, sehingga mereka maunya perang saja. Sampai kata seorang sahabat, Sahal bin Hunayf atau siapa, dia berkata, ittahimu ra'yakum, curigailah diri kalian. Sungguh ketika peristiwa Abu Jandal, peristiwa Hudaybiyah, kami memprotes kepada Nabi. Kami protes kepada Nabi SAW. Tidak tahu hikmahnya. Ketika Nabi bilang, enggak, ini perintah Allah. Kemudian Nabi cukur rambutnya, Nabi potong ontanya. Semua sahabat bilang ini sudah enggak bisa berubah lagi. Sudah, mereka ikuti. Ternyata di balik itu banyak hikmah. Di antaranya kata Allah, liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Agar Allah masukkan dalam rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Seandainya laki-laki beriman dan wanita-wanita mukminat tersebut bisa terpisahkan, tentu kami suruh kalian perang. Tapi enggak, karena enggak bisa, sudah jangan. Maka di sini sebagian ulama
Dari para ulama fikih mengatakan kalau terjadi peperangan misalnya, kemudian ada orang musyrik berlindung di balik wanita muslimah, maksudnya di balik orang muslim, maka tidak boleh kita bunuh orang muslim tadi. Tidak boleh kita serang dia karena bisa membunuh orang muslim tadi. Ya. Di antara pendapat, karena tadi Allah melarang kaum muslimin untuk menyerang karena ada orang-orang beriman di situ yang dikhawatirkan akan terkena dampak ikut terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Taib ayat terakhir, idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah. Tatkala orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan. Hamiyah itu fanatisme. Hamiyah itu fanatisme jahiliyah. Buktinya fanatisme jahiliyah, mereka harusnya membiarkan Nabi dan para sahabat untuk umrah. Ini karena ini kode etik kota Mekah. Yang mau umrah tidak boleh dilarang. Tapi kenapa mereka larang? Karena mereka malu. Mereka enggak mau dibilang, lihat Muhammad dan pasukannya masuk sementara kaum Quraisy tidak berdaya. Mereka tidak mau ada isu memalukan. Jadi mereka paksa melarang, enggak mau malu. Padahal sebenarnya enggak usah malu. Datang aja kaum muslimin datang karena itu bukan ingin perang, ingin umrah. Harusnya kalau ingin umrah dibiarin. Tapi karena mereka takut dikatakan, lihat Muhammad datang dengan pasukannya dan kaum musyrikin, kaum Quraisy hanya duduk tidak bisa berkutik, sehingga ini memalukan mereka. Karena hamiyah tersebut, untuk menolak rasa malu tersebut, akhirnya mereka melarang, mereka melanggar kode etik mereka sendiri. Bahwa kode etik mengatakan tidak boleh melarang orang untuk umrah, tapi akhirnya mereka larang. Allah sebut dengan hamiyatul jahiliyah. Dan ini sindiran kepada mereka, karena semua yang sandarkan kepada jahiliyah menunjukkan kebodohan, ketololan. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Sebaliknya Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya. Tenang. Ala rasulihi wa alal mu'minin, dan akhirnya kaum mukminin juga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha, dan Allah melazimkan mereka kalimat takwa, itu kalimat tauhid. Wa kanu ahaqqa biha, dan mereka lebih berhak untuk mendapatkan ketakwaan tersebut, atau kalimat tauhid tersebut. Wa ahlaha, dan mereka ahli tauhid. Dan ini salah satu ayat pujian kepada sahabat. Karena ketika Allah mengatakan Allah melazimkan para sahabat untuk memegang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Allah, wa kanu ahaqqa biha, dan mereka lebih berhak untuk memegang kalimat takwa tersebut daripada orang-orang kafir Quraisy. Wa ahlaha, dan mereka ahli tauhid. Ini pujian kepada para sahabat yang menunjukkan sifat mereka terpatri di atas tauhid. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tinggal 2 ayat kita pertemuan berikutnya tentang 2 ayat yang indah tentang keutamaan para sahabat insyaallah taala. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah.